Banyak orang mengira penyembuhan sistem saraf hanya soal menenangkan diri. Tarik napas dalam, mandi air dingin, meditasi, lalu berharap kecemasan mereda. Padahal regulasi sejati bukan sekadar meredakan gejala. Ia adalah proses membangun ulang keyakinan terdalam tubuh tentang apakah dunia ini aman atau berbahaya. Sistem saraf bekerja seperti pusat komando kehidupan. Setiap detik ia memindai lingkungan, suara, ekspresi wajah, kenangan masa lalu memutuskan, kita perlu siaga atau kita bisa beristirahat. Saat merasa terancam, tubuh masuk mode bertahan hidup. Jantung berpacu, pikiran waspada, emosi mudah meledak. Saat merasa aman, tubuh beralih ke mode pemulihan. Pencernaan lancar, napas melambat, pikiran jernih, koneksi terasa hangat. Masalah muncul ketika sistem ini terjebak di mode siaga, bukan karena bahaya nyata, melainkan karena tubuh belajar dari masa lalu, bahwa hidup selalu penuh ancaman. Anak yang tumbuh dalam ketidakpastian, penolakan, konflik, atau tekanan kronis akan mengembangkan sistem saraf supersensitif. Tubuhnya bereaksi bukan pada realitas hari ini, tetapi pada luka kemarin. Inilah mengapa banyak orang cemas tanpa sebab jelas. Bukan karena mereka lemah, melainkan karena sistem saraf mereka sedang mencoba melindungi. Berbagai teknik tubuh memang membantu menurunkan ketegangan sesaat. Namun itu ibarat menimba air dari perahu bocor. Lega sebentar lalu bocor lagi. Penyembuhan sejati terjadi ketika lubangnya ditambal. Ketika keyakinan bawah sadar bahwa hidup selalu berbahaya mulai digantikan dengan pengalaman nyata akan rasa aman. Proses ini bukan lewat pemikiran logis, melainkan lewat pengalaman kecil yang berulang. Tubuh belajar melalui bukti. Dimulai dengan mengenali cerita batin yang memicu alarm. Bahwa konflik berarti ditinggalkan. Bahwa istirahat itu berbahaya. Bahwa berkata tidak akan membuat kita ditolak. Bahwa kita harus sempurna agar dicintai. Lalu, perlahan kita melawan cerita itu dengan tindakan kecil yang aman. Duduk tenang 10 menit saat tubuh ingin terus produktif. Menolak hal kecil saat takut mengecewakan. Berbicara jujur dalam ruang yang cukup aman. Kuncinya ada pada zona manis, cukup menantang agar tubuh belajar, tapi tidak terlalu ekstrem hingga trauma kembali aktif. Bukan memaksa diri melompat jauh, melainkan melangkah pelan namun konsisten. Cara kita menahan rasa tidak nyaman juga menentukan hasilnya. Menahan dengan keras, penuh kritik diri, hanya memperkuat rasa bahaya. Namun jika dilakukan dengan napas lembut, rasa ingin tahu, dan dialog batin yang menenangkan, tubuh mulai merekam pengalaman baru. Ternyata aku aman. Repetisi membangun ulang jalur saraf. Yang dulu terasa mengancam, perlahan menjadi netral. Namun ada 3 penghambat utama. Terlalu cepat memaksa perubahan, kurangnya hubungan manusia yang menenangkan, dan lingkungan yang memang tidak aman. Tubuh tidak bisa tenang di tempat yang berbahaya. Dan itu bukan kegagalan, melainkan kecerdasan biologis. Regulasi bukan berarti hidup tanpa stres. Tubuh yang sehat tetap bisa tegang saat perlu. Marah saat harus, sedih saat kehilangan. Bedanya, ia bisa kembali ke pusatnya setelahnya. Tidak terjebak dalam mode bertahan hidup berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tujuan akhirnya sederhana namun mendalam. Tubuh yang tahu bahwa ia aman. Dari rasa aman itulah kejernihan pikiran, hubungan sehat, dan ketenangan sejati tumbuh.